So guys, welcome back to Up to Date ADN Channel. Nama gue Greg. Jadi selamat datang di segmen terbaru kita, yaitu Gaming Performance Test. Di mana segmen ini gue akan full membahas performa dari sebuah smartphone yang kalian request. Khusus di video perdana kali ini, HP yang akan gue uji coba adalah Poco X3 NFC. Kenapa? Karena HP ini adalah HP pertama di dunia dan di Indonesia yang menggunakan chipset terbaru, yaitu Qualcomm Snapdragon 732G. Jadi kayaknya menarik. Dan langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Oke, sebelum gue bahas performa gaming dari HP ini, gue akan kasih tahu beberapa hal penting kalau Snapdragon 732G hadir sebagai penerus dari Snapdragon 730G yang udah keluar tahun lalu. Jadi walaupun arsitektur CPU dan GPU-nya sama, tentu ada beberapa improvement. Seperti di CPU clock-nya sekarang 5% lebih ngebut dan GPU-nya 15% lebih ngebut ketimbang Snapdragon 730G. Dan untuk ngetesinnya, gua akan ngetes beberapa game yang hype, kekinian, mainstream, dan berat juga. Ya, gua akan ngetes suhunya, ngetes FPS-nya, ngetes baterai, dan pakai full cellular data. Jadi langsung aja kita mulai dari game pertama, yaitu Genshin Impact. Oke guys, jadi gue kasih tahu dulu settingan yang gue pilih sekarang adalah low default, terus FPS-nya gue set di 60 frame per second. Dan ini untuk kapasitas baterai ada di angka 44%. Terus gue akan ngetesin 10 menit, tapi khusus di Genshin Impact gue akan bagi menjadi 2, 5 menit di settingan low, 5 menit lagi di settingan yang paling tinggi. Oke, gue set timer 5 menit nih, seperti yang bisa kalian lihat, start dari sekarang. Ya, 5 menit gue main. Habis itu gue kasih update lagi. Oke guys, jadi 5 menit sudah berlalu. Seperti yang bisa kalian lihat nih, sekarang udah bunyi timernya. Dan gue akan update, tadi kapasitas baterai 44%, sekarang jadi 42%. Jadi 5 menit mainin di settingan low, terus FPS-nya diganti 60, itu ngurangin 2%. Dan untuk suhunya, kita cek. Gue ganti dulu ke suhu temperatur bareng. 41,6 derajat seperti yang bisa kalian lihat sekarang ini. Jadi ya emang agak panas, tapi yang nggak gitu gimana ya, yang abnormal lah. Sekarang gua akan ngetesin di settingan tertinggi. Oke, sekarang gua ganti ke highest dan framenya di set ke 60 fps. Posisi baterai 41%, langsung aja kita tes mulai ke dalam. Nanti akan gua update 5 menit dari sekarang.
Oke guys, jadi 5 menit sudah berlalu lagi dan gua akan ngetesin. Lihat maksudnya. Oke, tadi kapasitas baterai 41% dan sekarang posisi baterai ada di 39%. Jadi lagi-lagi berkurang hanya 2% dan untuk suhunya ini agak panas sih. Mulai berasa panasnya dan akan gua nge-scan. Oke, tes. Oke, keganti Fahrenheit sebentar guys. Empat puluh 42,4. Jadi 42,4 untuk settingan tertinggi. Ya oke sih. Memang kesimpulan dari game Genshin Impact untuk kedua settingan yang gue rasain, settingan low itu lebih berasa 60 fps walaupun memang gak konsisten tapi at least playable. Sedangkan untuk high masih berasa smooth karena layarnya 120Hz juga mungkin, tapi frame dropnya cukup lebih berasa ketimbang di settingan low. Sekarang kita ngetes ke game selanjutnya, PUBG. Oke, sekarang gua udah di game kedua yaitu PUBG. Pertama-tama gua mau kasih tahu dulu settingannya ada di balance ultra. Iya, jadi belum bisa smooth extreme, tapi nggak apa-apa. Yang penting gua langsung cobain ke balance ultra di game PUBG. 10 menit dari sekarang gua start. Ya. Oh ya, kapasitas baterai ada di 38%. Nanti akan gua update setelah 10 menit selesai main.
Oke guys, jadi pas mati dan ini gue kecilin dulu volumenya. Oke, timernya sudah habis. Kapasitas baterai tadi ada di 38% dan sekarang ada di tadi 37%, sekarang 34%. Jadi untuk main game PUBG 10 menit itu ngurangin baterai 3% pakai cellular data. Dan untuk suhunya kita cek. Oke. 10,3. Oke, tertinggi ada di 41 derajat, ya, 1. Jadi 41 derajat buat cellular data 10 menit main game PUBG yang settingannya balance ultra, ini masih bagus sih. Dan untuk konsistensi FPS sendiri menurut gua udah bagus, multitouch issue tidak ada, gyroscope lancar seperti yang bisa kalian lihat tadi. Pokoknya udah oke. Dan sekarang kita lanjut ke game ketiga, yaitu COD Mobile. Oke, jadi game terakhir yang akan gue tes adalah COD Mobile. Graphic quality-nya gue set di high, frame rate bisa kebuka max. Tapi ketika frame rate gue turunin ke very high, maka opsi graphic quality very high kebuka. Cuma gue pengennya main di high dan max, biar lebih berasa smooth aja. Oke, gue di in-game, dan kita timer 10 menit dari sekarang. Oke guys, jadi 10 menit udah selesai ya. Dan untuk suhunya kita tes. Oke, sebentar. Dan paling tinggi tadi 40,1 derajat. Jadi, wah ini adem ya. Langsung kita tiba ke kesimpulannya. So guys, itu dia performance gaming test di Poco X3 NFC. Jadi ketiga game bisa berjalan dengan sangat amat baik. Performa, menurut gua ini masih cukup stabil, konsistensi FPS, jarang banget frame dropnya, suhu masih aman. Suhu maksimal yang gue dapat itu 43 derajat hanya di game Genshin Impact karena wajar itu game berat. Sisanya 40 dan 41 derajat aja, yang artinya liquid cool teknologi di HP ini bisa berjalan dengan baik. Ketiga, baterai drainnya itu nggak terlalu cepat, rata-rata 3-4% untuk main game 10 menit. Tapi untuk baterai drain testnya akan gue bahas full di video full review. Jadi buat kalian yang belum subscribe, make sure kalian subscribe dan nyalain lonceng notifikasi supaya tahu kapan video full review ini tayang. So, and as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.